Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam mempelajari cabang ilmu tajwid, salah satu cabang dari ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Al-Quran Al-Karim. Baik, dan alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan kitab yang kedua ya dari silsilah, dan sekarang insyaallah taala kita akan masuk ke kitab yang ketiga, dan kitab ini insyaallah taala akan menjadi kitab yang terakhir dari silsilah kita dalam mempelajari cabang ilmu tajwid. Dan insyaallah kitab yang akan kita baca adalah Aisar al-Aqwal fi Syarhi Tuhfat al-Atfal. Aisar al-Aqwal, syarah dari matan Tuhfatul Atfal. Jadi yang kita baca ini syarah dari sebuah asal, sebuah matan yang bernama Tuhfatul Atfal. Dan Tuhfatul Atfal ini sendiri adalah matan yang berbentuk nazam, abiyat syairiyah, bait-bait syair, ya kan? Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muqri Sulaiman ibn Husain Al-Jamzuri. Dicetakan pertama itu salah ya, di gilaf, di sampul buku. Dia tulis apa? Al-Jazuri. Yang benarnya Al-Jamzuri. Iya, kalau di situ yang di depannya, di gilaf. Aywa, sampul. Jazuri tak? Jazuri. Padahal di matanya di dalam Jamzuri. Taib. Adapun syarahnya yang akan kita baca, Aisarul Aqwal, ini karya Syekh Bilal Ibn Haidar Az-Zaghruri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan beliau sudah ma'ruf ya, beliau guru kita sama-sama. Dan perihal tentang tarjamah muallif itu akan lewat insyaallah ta'ala, dan kita akan baca bersama. Siapa yang mau baca hari ini? Kasih mic Arsyad. Baca mulai dari Muqaddimatu al-Muallif. Nah, ini kita banyak membaca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Ustadzina fi kitabih Aisar al-Aqwal fi Syarhi Tuhfatil Atfal. Muqaddimatul muallif. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Fa inna al-ishtighala bil Qur'ani ta'alluman wa ta'liman lahu arbahu at-tijarat kasban wa akbaruha ni'mah wa a'zamuha fadla. Fa huwa awla ma tasrafu ila tahsilihi al-himam al-awali wa ajdaru ma tubzalu fi tanqih ma ullifa fihi al-manhaj al-ghawali. كيف لا والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة كما قال سيد البشرية عليه الصلاة وأزكى التحية. طيب، يكفي. قال الشيخ بلال ابن حيدر الزغروري حفظه الله في كتابه أيسر الأقوال في شرح تحفة الأطفال. Muqaddimatul Muallif. Beliau memulai dengan muqaddimah dari beliau sendiri, yang dimana di muqaddimah ini beliau akan jelaskan tentang manhaj beliau, maksudnya thariqah beliau dalam menulis kitab ini. Apa yang akan beliau jelaskan di dalamnya? Beliau akan menggambarkan kitab beliau ini secara ringkas, tapi mencakup apa yang beliau inginkan di dalamnya. Beliau buka dengan
bertahmid pada Allah Subhanahu wa taala serta bersolawat dan menghanturkan salam kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, amma ba'd. Amma ba'd, ini jumlah yang didatangkan lil fasil, untuk memisah ma qablaha bima ba'daha. Memisah antara apa yang ada sebelumnya dengan apa yang ada setelahnya. Dan bentuk yang warid dari Nabi, ini sunnah ya, ini sunnah dari Nabi. Dan bentuk yang warid dari Nabi seperti apa yang beliau bawakan. Amma ba'du. Karena di sana ada juga bentuk wa ba'du, fa ba'du, ba'du. Nah ini. Nah, ini semua diperbolehkan. Tapi tidak kita katakan sunnah sebagaimana yang waridnya. Hah? Tidak kita katakan sebagai sunnah sebagaimana yang waridnya. Kata beliau, fa innal ishtighala bil Qur'ani ta'alluman wa ta'liman lahu arbahu at-tijarat kasban wa akbaruha ni'matan wa a'dhamuha fadla. Kata beliau, sesungguhnya menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, dengan mempelajarinya dan mengajarkannya, betul-betul merupakan suatu perniagaan yang paling menguntungkan. Kasban. Nah, ini kasban apa i'rabnya? Tamyiz. Wa akbaruha ni'matan. Dan juga perniagaan yang paling besar nikmatnya, atau bisa kita katakan sesuatu yang paling besar nikmatnya. Wa a'dhamuha fadla. Dan juga yang paling agung kemuliaannya. Fahuwa aula ma tusrafu ila tahsilihi al-himamul awali. Dan dia adalah seberhak-berhaknya sesuatu untuk diberikan himamul awali, untuk diberikan perhatian yang tinggi. Maksudnya dia adalah sesuatu yang paling pantas untuk kita apa? Berikan perhatian kita kepadanya. Wa ajdaru ma tubdhalu fi tanqihi ma kullifa fihi al-muhajul ghawali. Ini mirip dengan makna sebelumnya. Dan juga dia adalah sesuatu yang paling pantas untuk diberikan apa? Tanqih ma ullifa fihi al-muhajul ghawali. Untuk ditaklif buku-buku yang menjelaskan tentangnya. Kaifala, kata beliau, bagaimana tidak kedudukan ilmu ini setinggi itu. Sedangkan disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Yang mahir terhadap Al-Qur'an, mereka akan bersama dengan para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan al-mahir sebagaimana yang akan datang, dia adalah orang yang membaca Al-Quran sesuai dengan apa? Makhraj, sifat dan hukum bacaannya. Itu al-mahir. Kata Allah, mereka akan bersama dengan para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala sayyidul bashariyah, sebagaimana yang diucapkan oleh pemuka para manusia, pemimpin para manusia, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata beliau alaihi salatu wa azkat tahiyyah. Bagi beliau salat serta salawat serta salam yang paling mulia. Iqra. Ahsanallahu ilaikum thumma qala hafizahullah wa nafa'ah. ولما كان للعلماء اهتمام بالمتون العلمية في شتى العلوم الشرعية سواء حفظا أو فهما أو تأليفا أو شرحا أو نثرا أو نظما فعبارتهم في ذلك كثيرة ونصائحهم بذلك شهيرة وكان منها من حفظ المتون حاز الفنون وكان للعلماء طرق في تآليفهم فمنها المختصر الموجز ومنها المفصل المبهر ومنها المؤلف للمبتدئ والمفصل للمنتهي. طيب. Kata beliau, dan tatkala para ulama memiliki ihtimam, perhatian yang sangat besar bil mutunil ilmiyah,
terhadap matan-matan ilmiah fi syattal ulumi syar'iyyah. Pada syatta ini kebanyakan ya. Pada kebanyakan ilmu-ilmu syar'i atau seluruh ilmu syar'i, cabang ilmu syar'i, baik berupa hafalan atau berupa pemahaman atau berupa karangan atau berupa syarah atau berupa nathar dan nazm. Nathar kalam biasa. Kalam biasa. Nathar. Kalau nazm itu bait syair. Fa'ibaratuhum fi dzalika katsirah. Maka penjelasan mereka dalam hal tersebut sangatlah banyak. Wa nasaihuhum bidzalika syahira. Dan nasihat-nasihat mereka tentang hal tersebut juga syahira, tersebar, masyhur di kalangan kita. Wa kana minha, dan diantaranya man hafizal mutun hazal funun. Barang siapa yang menghafalkan matan, maka mereka akan memperoleh cabang-cabang ilmu yang lainnya. Maksudnya, di antara bentuk perhatian para ulama terhadap cabang-cabang ilmu syar'i, para ulama semangat dan memberikan perhatian penuh. Untuk apa? Menjaga ilmu tersebut. Dari sisi apa? Para ulama menghafalkannya, memahaminya. Atau para ulama membuatkan buku-buku yang menjelaskan tentangnya. Kalau bukan dia buat, dia syarah buku yang telah berlalu. Atau dia buat nathar, matan dari kalam biasa, atau nazam dari bait-bait syairiyah. Kenapa para ulama membuat hal itu? Membuat suatu matan, membuat suatu nathar, membuat suatu nazam, mensyarah suatu buku. Karena dengan itu kita bisa memahami cabang-cabang ilmu syar'i. Kata para ulama, man hafizul mutun hazal funun. Siapa yang menghafalkan matan, maka dia akan menguasai cabang-cabang ilmu. Wa kana lil ulama itu rukun fi ta'alifihim. Dan para ulama dalam ta'alif mereka, karangan-karangan mereka, mereka punya turuk, uslub, cara tersendiri, dan cara mereka berbeda-beda. Manhaj mereka berbeda-beda. Cara mereka dalam mentaklif buku. Faminhal mukhtasarul mujiz. Di antara mereka ada karangan yang apa? Ringkas tapi mencukupi. Wa minhal mufassalul mubhir. Dan di antara mereka juga ada yang punya karangan yang mufassal, yang terperinci, yang mubhir, yang luas dan dalam. Wa minhal muallafu lil mubtadi wal mufassalu lil muntahi. Dan di antaranya juga ada karangan yang cocok untuk pemula dan ada juga karangan yang terperinci untuk orang-orang yang muntahi. Muntahi ini sudah mencapai derajat yang tinggi dalam suatu ilmu. Dia tidak lagi mempelajari ilmu-ilmu dasar, ya kan? Dia sudah mencapai tingkat yang tinggi dalam ilmu. Iqra. ومن هذه العلوم التي ألف فيها ولا يزال تأليف المعاصرين فيها مستمرا علم التجويد، وهو من أشرف العلوم لصلته بكتاب ربنا سبحانه، كيف لا، وهو العلم الذي تعرف به مخارج الحروف وصفاتها وكيفية أدائها. ولقد نظم العلماء في ذلك منظومات شتى وتوالت الشروح على بعضها. ومن هذه المنظومات منظومة تحفة الأطفال للإمام الجمزوري رحمه الله، الذي آنس القارئ للقرآن بنظمها وحلى لباب العلم فهمها بسلاسة ألفاظها. وقد امتازت هذه المنظومة بسهولة أسلوبها. ذكر ناظمها فيها جملة مهمة من أحكام التجويد. وقد جرى من عادة كثير من الشيوخ في معاهد القرآن ودور القرآن تدريس هذه المنظومة والترغيب بحفظها. طيب يكفي. ثم قال حفظه الله: ومن هذه العلوم التي ألف فيها, dan di antara cabang ilmu yang para ulama membuat ta'alif, karangan-karangan padanya, wala yazalu ta'liful muhasirina fiha mustamirra, dan juga ulama muhasirin yang belakangan ini masih saja membuat ta'alif, karangan-karangan yang menjelaskan tentangnya
yaitu ilmu tajwid. Ya, di antara cabang ilmu yang para ulama dari dulu sampai sekarang masih membuatkan apa? Buku untuk menjelaskannya, itu adalah cabang ilmu tajwid. Menunjukkan akan kemuliaan ilmu tajwid. Kata beliau, fahuwa min asyrafil ulum. Maka sesungguhnya ilmu tajwid, atau karena sesungguhnya ilmu tajwid adalah ilmu yang paling mulia. Kemudian beliau sebutkan sebabnya, lamut ta'lil lisilatihi bi kitab Rabbina subhanahu. Karena keterikatannya dengan kitab Rabbuna subhanahu wa ta'ala, Al-Quran Al-Karim. Kaifala, bagaimana tidak? Wa huwa al-ilmu alladhi tu'rafu bihi makharijul huruf wa sifatuha wa kaifiyatu adaiha. Bagaimana tidak? Bagaimana kita katakan bahwa Al-Quran atau ilmu tajwid berkaitan dengan Al-Quran? Bagaimana tidak, kata beliau? Sedangkan ilmu ini dengannya lah diketahui makhraj huruf yang benar. Demikian pula sifatnya, demikian pula cara menyebutkannya. Walaqad nazama al-ulama'u fi dzalika mandzumatin syatta. Dan para ulama telah menuliskan dalam cabang ilmu tersebut mandumah yang sangat banyak. Wa tawalatis syuruh ala ba'dihha. Bahkan syarah telah apa? Tawalat. Apa tawalat ini? Apa tawalat ya? Tawalat itu seperti sesuatu ikut lagi sesuatu, berkesinambungan. Maksudnya telah tersebar syarah-syarah yang menjelaskan tentangnya. Wa min hadhil mandumat, dan di antara mandumah ini, mandumah dalam ilmu tajwid, mandumatu tuhfatil atfal, mandumah tuhfat al-atfal lil Imamil Jamzuri rahimahullah, yang ditulis dan dikarang oleh al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah, alladhi anasal qari lil Quran binadmiha, yang anas. Apa anas ini? Memberikan kesan ya bagi seorang pembaca terhadap Al-Quran dengan nazamnya. Wa halla li baghil ilmi fahmaha bisalasati alfadhiha, dan juga menghilangkan setiap apa? Atau halla fahmaha, memurnikan pemahaman seorang bagilil ilmi, orang yang ingin menuntut ilmu tajwid, bisalasati alfadhiha, dengan mudahnya lafaz-lafaz yang diberikan di dalamnya. Faqad imtazat hadhihi al-mandhumatu bisuhulati uslubiha. Dan mandhumah ini, Tuhfatul Atfal, ini berbeda dengan mandhumah yang lainnya dari sisi apa? Suhulati uslubiha, mudahnya uslub atau metode yang terkandung di dalamnya. Dzakara nadhimuha fiha jumlatan muhimmah min ahkamit tajwid. Dan nazimnya Imam Jamzuri di dalam nazam ini, beliau menyebutkan sejumlah besar pembahasan yang penting tentang hukum-hukum tajwid. Wa qad jara min adati katsirin minasyuyukh fi ma'ahidil ilmi wa duril qur'ani tadrisu hadhihi al-mandhumati wat targhibu bi hifdhiha. Dan juga telah berjalan adat kebiasaan para masyayikh pada ma'had ilmu, pada pondok-pondok pesantren, juga pada pondok-pondok Al-Quran, untuk mengajarkan mandumah ini dan targhib bihifdhiha, dan mendorong para tulab untuk menghafalkannya. Baik, Iqra. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala hafizahullah wa nafa'ah. Wa mimma ukhidha 'ala an-nazim rahimahullah 'adamu dhikrihi li babi makharijil huruf wa sifatiha مع كون هذا الباب عمدة هذا الفن مما حمل كثيرا من الشراح أن نصب بابا وخصه لذكر باب المخارج والصفات وإني أرى أن يقتصر على ما ذكره الناظم رحمه الله فلا يذكر باب لم يذكره الناظم لم يذكره الناظم وإنما قد يتعرض لتفاصيل باب ذكر أصله الناظم كأن يذكر مثلا حكم لام الحرف والاسم عند ذكر اللامات السواكن لتتم أبحاث الباب
وما لم يذكر في هذا النظم ولا في شرحه فإنه يؤخذ إن شاء الله فيما بعد من الكتب والشروح. فهذه المنظومة تعد مقدمة في هذا العلم وبابا يلجه المبتدئ. طيب. Kemudian kata beliau, wa mimma ukhidha 'ala an-nadhimi rahimahullah. Dan di antara apa yang dikomentari dari Nadhim rahimahullah, ternyata kitab ini bersamaan dengan lengkapnya sebagaimana yang beliau puji sebelumnya, ternyata para ulama juga ada yang mengomentari beliau rahimahullah di dalam nadhamnya. Dan ini bukti kalau manusia ini memang penuh dengan kekurangan, karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, di antara apa yang beliau dikomentari pada nadhamnya, ada mudhikrihi li babi makharijil huruf wa sifatiha ma'a kauni hadzal bab 'umdata hadzal fan. Beliau tidak menyebutkan bab tentang makharijul huruf dan sifat-sifatnya, padahal bab ini adalah umdah, pokok dalam cabang ilmu ini, cabang ilmu tajwid. Mimma hamala katsiran minasyurrah an nasaba baban wa khassahu li dzikri babil makharij was sifat. Sedangkan kebanyakan dari syurrah mereka menyandarkan atau memasukkan bab dan mengkhususkannya untuk menyebutkan bab makharij dan sifat. Kemudian beliau bawakan pandangan beliau terhadap komentar tersebut. Wa inni ara, adapun saya, maka saya memandang ayyuk tasara ala ma dzakarahu an-nadhim rahimahullah. Adapun saya lebih memilih untuk terbatas pada apa yang disebutkan oleh Nadhim rahimahullah. Maksudnya, beliau tidak akan menambahkan pembahasan tentang makharijul huruf sebagaimana yang ditambahkan oleh para syurrah yang lainnya, sebagaimana yang beliau sebutkan kan? Kenapa? Fala yudhkaru babun lam yadhkurhu an-nadhim. Maka tidak akan disebutkan bab yang tidak disebutkan oleh an-nadhim pada nadhamnya. Maksudnya beliau ini. Saya, kata beliau, tidak akan menyebutkan apa yang nadhim sendiri tidak sebutkan dalam nadhamnya. Wa innama qad yata'arradu li tafasili babin dzakara asluhu an-nadhim. Tidak lain hanya mengisyaratkan untuk mentafsil, merinci beberapa bab yang telah disebutkan oleh nadhim pada asalnya. Asal yang dimaksud pada apa? Pada bait syairnya. Ka'an yudhkara mathala, seperti akan disebutkan hukum tentang lamul harf wal ism inda dzikril lamatis sawakin litatimma abhathul bab. Seperti penyebutan tentang lam huruf dan lam isim dalam penyebutan bab tentang lamat as-sawakin, tentang lam-lam yang disukun. Ini asalnya tidak disebutkan. Hanya saja beliau isyaratkan dalam nadhamnya. Makanya beliau syarah. Padahal nadhim sendiri tidak menyebutkan hukum tentang apa? Lam huruf dan lam isim. Tapi kenapa beliau sebutkan di sini? Litatimma abhathul bab, supaya sempurna pembahasan tentang bab. Jadi yang beliau sebutkan nanti itu hanya hal-hal yang memang merupakan tafasil, perincian dari bab yang diisyaratkan oleh nadhim. Jadi walaupun nadhim tidak sebutkan dalam nadhamnya, tapi pembahasan itu termasuk dari pembahasan yang beliau sebutkan, bab yang beliau isyaratkan, maka Syekh akan bawakan sebagai apa? Penyempurna. Seperti nanti di bab tentang lamus sawakin, lam-lam yang disukun, nadhim tidak menyebutkan lam huruf dan lam isim, tapi syarih Syekh Bilal hafizahullah akan memasukkan. Amin. Bukan untuk menambah, tapi untuk menyempurnakan pembahasan. Amin. Adapun lebih daripada itu, beliau tidak akan tambahkan.
Apalagi menambahkan bab apa? Makharijal huruf dan sifat-sifatnya. Wa ma lam yudhkaru fi hadzal nazm, adapun yang tidak sempat disebutkan pada nazam ini dari hukum-hukum tajwid, demikian pula pada hukum makharijal huruf dan sifat-sifatnya. Wala fi syarhi, dan tidak pula disebutkan pada syarahnya, fa innahu yu'khadhu insyaallahu fi ma ba'du, maka itu semua akan diambil insyaallah taala pada apa yang setelahnya minal kutubi wasyuruh, dari kitab-kitab dan syarah-syarah. Fa hadhil mandhumatu, adapun mandhumah ini tu'addu muqaddimatan fi hadzal ilm, itu dihitung sebagai muqaddimah terhadap ilmu ini, wa baban yalijuhul mubtadi, dan pintu yang akan dilalui oleh seorang mubtadi. Nah, ini sebenarnya manhaj orang-orang mutaqaddimin, kan, yang memulai bab dari bab hukum kemudian masuk ke dalam makharijul huruf. Adapun muasirin, mereka memulai dengan makharijul huruf baru masuk ke ahkam. Ala kulli hal, keduanya sama. Keduanya sama. Antum memulai dengan makharij, antum memulai dengan hukum, sama. Yang jelas antum mempelajari kedua-duanya. Jangan cuma belajar makharij, tidak belajar hukum. Jangan juga belajar hukum, tidak belajar makhraj. Paham ini? Makanya kita pribadi kemarin kita ambil itu makharij, setelah kita ambil tashil. Pahamnya? Setelah kita ambil tashil. Karena kedua-duanya sama-sama penting. Kedua-duanya sama-sama penting. Yang menjadi pembahasan di sini yang mana yang didahulukan. Nah, yang mana didahulukan. Tapi wallahu taala alam, yang jelas antum mempelajari keduanya, terserah antum mau dahulukan yang mana. Karena setiap keduanya itu metode di kalangan para ulama. Bedanya, satunya metode di kalangan mutaqaddimin dan satunya metode di kalangan muasirin, belakangan ini. Baik, Iqra. ثم قال حفظه الله ورغبة في الثواب بنشر العلم فإنه مما ينفع الميت حين يوضع في قبره ينفع الميت حين يوضع في قبره أحببت أن أدلي بدلي على عجزي وضعفي وقلة علمي بأن أكتب شرحا لهذه المنظومة فيه حل لمشكلها وبيان لأحكامها انتقيته من عدة شروح ومراجع لهذا الفن يأتي ذكرها في جدول آخر الكتاب إن شاء الله تعالى وأسميته بأيسر الأقوال في شرح تحفة الأطفال ورأيت أن أتقدم الشرح بذكر ترجمة للناظم رحمه الله وذكر لمنظومته كاملة ليسهل حفظها لمن أراد ذلك وذكر للمبادئ العشرة وغير ذلك مما يحصل به النفع نسأل الله الكريم سبحانه أن ينفع بهذا الشرح كما ينفع بالنظم وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يكتب لنا ولقارئه الدرجات العلى من الجنة إنه قريب مجيب والحمد لله رب العالمين. طيب آمين. ثم قال حفظه الله ورغبة في الثواب بنشر العلم فإنه مما ينفع الميت حين يوضع في قبره أحببت أن أدلي بدلوي على عجزي وضعفي وقلة علمي بأن أكتب شرحا لهذه المنظومة. Subhanallah. Ini tawadhu dari Syekh juga. Kata beliau, raghbatan fi thawab bi nashril ilm. Dan sebagai bentuk raghbah. Apa raghbah ini? Semangat di dalam menggapai pahala dalam menyebarkan ilmu. Karena sesungguhnya di antara yang akan memanfaatkan atau memberi manfaat terhadap seorang mayit tatkala diletakkan ke dalam kuburannya adalah apa? Nashrul ilm, menyebarkan ilmu. Maka dibangun di atas semangat itu, ahbabtu, saya ingin an udliya bidalwi, ini ibaratnya Syekh, untuk ikut menimba. Dalwi itu kan timba. Ikut menimba dengan timbaku, maksudnya ikut serta dalam menyebarkan ilmu ini bersamaan dengan ajzi, kelemahanku, dha'fi. Ajzi itu ketidakmampuan, dha'fi, kelemahanku, wa qillati ilmi, dan kurangnya ilmuku. Subhanallah. Ini tawadhu dari Syekh hafizahullah. Kata beliau, aku ingin
bi aktuba syarhan li hadhil mandumah, untuk menulis sebuah syarah terhadap mandumah ini. Sebelum itu saudara, apa i'rab ragbatan? Maf'ul mutlak. Mana amilnya? Mahdhuf. Muta'alliq ke mana amilnya? Apa? Maf'ul mutlak mahdhuf. Ya. Berarti takdirnya arghabu ragbatan. Baik. Arghabu ragbatan. Bisa ada i'rab lain? Enggak bisa. Kalau maf'ul li ajli? Apa syarat maf'ul li ajli? Masdar hati. Ini masdar hati enggak? Ya kan? Kalau dia maf'ul li ajli, berarti modelnya ahbabtu an udliya bidalwi bi an aktuba syarhan li hadhihi al-mandumah raghbatan fi thawabi bi nashril ilm. Bisa enggak? Bisa toh? Bisa enggak? Ya, itu dia. Masya Allah juga ini mas. Sibawaihi hadal asr. Masya Allah. Baik. Nafa'allahu bikal Islam wal muslimin. Barakallahu laka fi ilmi. Lana walakum. Baik. Kemudian kata beliau, fihi, dalam syarah ini, halun limushkiliha. Itu halun, kayak jalan keluar untuk setiap muskilah. Tahu je muskilah itu? Masalah yang ada padanya, pada nazam. Wa bayanun li ahkamiha, dan juga penjelasan tentang hukum-hukumnya. Ini kembali ke mana? Muskilah. Masalahnya sebelumnya juga ada kembali ke mandumah. Taib. In taqaituhu min iddati syuruhin wa maraji'a li hadzal fan. Yang aku ambil, aku petik dari berbagai macam syarah dan marja' terhadap cabang ilmu ini. Ya'ti dzikruha fi jadwalin akhir. Fi jadwalin akhirul kitab insyaallah taala. Yang akan datang penyebutannya, maksudnya penyebutan tentang syarah-syarah yang beliau ambil darinya, demikian pula maraji yang beliau ambil darinya, itu pada apa? Jadwal di akhir kitab insyaallah taala. Wa asmaituhu, dan aku namakan syarahku ini, kata beliau, bi aisarul aqwali fi syarhi tuhfatil atfal, dengan aisarul aqwal syarah tuhfat al-atfal. Wa ra'aitu an ataqaddama syarha bi dzikri tarjamatin nadhim, dan aku melihat ini, dan aku ingin untuk mengedepankan pada syarah ini dengan menyebutkan tarjamah biografi dari Nadhim rahimahullah, wa dzikrin limandumatihi kamilah, dan juga menyebutkan mandumah beliau secara keseluruhan, litashula aw liyashula hifdhuha, agar mudah dihafalkan, liman arada dzalika, bagi siapa yang menginginkannya. Maksudnya bagi siapa yang mau hafal, mudah untuk dihafalkan karena ditulis secara keseluruhan. Karena nanti di syarah itu beliau akan bahas per bait. Makanya kalau mau dihafalkan sulit. Makanya beliau kedepankan nazamnya secara keseluruhan. Wa dzikrin lil mabadi'il asyarah, dan juga aku akan sebutkan, kata beliau, mabadi asyarah, pembuka atau muqaddimah setiap ilmu yang 10, wa ghairi dzalika mimma yahsulu bihin nafa', dan selain daripadanya yang bisa menghasilkan manfaat. Nas'alullah al-karim subhanah, aku mohon kepada Allah yang maha mulia subhanahu wa ta'ala, ayanfa' bihadza syarhi kama nafa'a bin nazm, agar kiranya Allah memberikan manfaat terhadap syarah ini sebagaimana Allah memberikan manfaat terhadap nazamnya. Wa an yaj'ala hadzal amala khalisan liwajhihil karim, dan agar kiranya menjadikan amalan ini, maksudnya tulisan ini,
ikhlas hanya untuk mengharapkan wajahnya yang maha mulia, wa ayyaktuba lana wa liqari'ihi darajatil ula, dan agar kiranya Allah menuliskan untuk kami, untuk Syekh hafizahullah, dan untuk para pembacanya derajat yang tinggi minal jannah, dari surga. Innahu qaribun mujib, sesungguhnya dialah Allah yang maha dekat lagi maha mengijabah doa hamba-hambanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ditulis katabahu Raji Afi Rabbih, ditulis oleh Syekh Abu Amr Bilal ibn Haidar Az-Zaghruri hafizahullah. Ini beliau tuliskan di Darul Hadith Ma'bar, Yaman. Baik, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, Tarjamatun Nazim. Ya, bismillah. Baik. Assalamualaikum ilaikum. Tarjamatun Nazim. Ismuhu wa mauliduhu. Huwa Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Salabi al-Jamzuri Ibn Shalabi. Ibni Salabi. Salah sin. Shalabi. Aywa. Al-Jamzuri al-Shahir bil-Afandi. Bil-Afandi. Wulida bitantada Tanta Haliya fi Rabi'il Awal sana bid'in wa sittina wa ba'da al-mi'a wal alf min al-hijrati an-nabawiyyah ala sahibiha as-salatu wassalam. Wal Jamzuri nisbatan ila Jamzur wa hiya baladu abi al-mutarjam lah at-tabi'atu li muhafazatil manufiyati bi Jumhuriyah Misr al-Arabiyyah Bijumhuriyati Misra al-Arabiyyah. Baik. Kama qala hafizahullah tarjamatun nazim, sebagaimana yang beliau sebutkan di muqaddimah sebelumnya, di antara yang akan beliau mulai dalam menjelaskannya adalah beliau akan menyebutkan tarjamah atau biografi sang nazim rahimahullah. Beliau mulai dengan ismuhu wa mauliduh. Nah, ini nama serta tempat tanggal lahirnya. Lalu bahasanya kita kan apa itu? TTL-nya, tempat tanggal lahir. Qala hafizahullah ta'ala huwa syekhu. Ini beliau sebutkan namanya. Beliau adalah Asy-Syaikh Sulaiman, namanya Ibnu Husain, bapaknya Ibnu Muhammad, kakeknya Ibnu Shalabi, kakeknya lagi Al-Jamzuri. Ini apa namanya? Nisbahnya. Asy-Syahir, yang terkenal dengan lakabnya Al-Afandi. Wulida, beliau lahir di Tontoda, di suatu kota namanya Tontoda, Tonto Halian. Adapun sekarang ini namanya dikenal dengan Tonto. Di mana ini Tonto akan lewat. Sebelumnya kita sebutkan dulu tanggalnya. Fi Rabi'inil Awal sanata bid'in wa sittina ba'dal mi'ati wal alf minal hijrah an-nabawiyyah ala sahibiha salatu wassalam. Beliau lahir pada bulan Rabi'il Awal. Bulan berapa ini? 3. Baik. Beliau lahir pada bulan Rabi'il Awal, bulan 3, tahun 1160 sekian. Kenapa saya bilang sekian? Karena memang beliau tidak diketahui tanggal lahirnya secara tepat. Makanya ditakbir dengan kata bid'ah. Bid'ah ini bilangan atau kata mencakup bilangan 3 sampai 9. Mencakup 3 sampai 9. Kenapa? Karena Anda tahu beliau lahir tahun 1160 berapa. Makanya kita katakan 160 sekian. Sekiannya Anda tahu karena Anda ada yang memastikan. Ya, dari penanggalan Hijriyah Nabawiyah ala sahibiha as-salatu wassalam. Wal Jamzuri, adapun Jamzuri, nisbah beliau, nisbahnya kemana? Ila Jamzur, kepada Jamzur. Dan Jamzur kata beliau baladu abil mutarjam lahu. Ini negerinya bapaknya. Negerinya bapaknya. Karena kan kadang ada orang beda kampungnya bapaknya dengan mamanya. Nah, ini Imam Jamzuri dia ikut ke bapaknya. Di mana itu Jamzur?
at-tabi'atu li muhafadhatil manufiyah, dia ikut masuk ke dalam muhafadhat, provinsi Manufiyah. Dan Manufiyah itu sendiri di Jumhuriyati Misra al-Arabiyah, di kerajaan Mesir al-Arabiyah. Nah ini, maka Tonto di mana tempatnya? Di Mesir. Dan disebutkan oleh Syekh Bilal hafizahullah, wa huwa baladu au bilad al-qurra al-kibar. Ini adalah negerinya para qurra, bahkan qurra besar, ulama-ulama qiraat itu di Mesir. Kan jangan heran itu. Kalau orang-orang Mesir pembahasan tentang qiraat, baik. Tidak ada apa-apanya kita ini, kita punya qiraat, apalagi Indonesia. Allahu Akbar. Ihdinas sirata Magadubi. Ketawa orang Mesir kalau lihat antum. Ya kan? Tapi yang menjadi masalah yang sangat disayangkan akidah mereka. Akidah mereka. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ini saya dapat dari Syekh Bilal hafizahullah, para ulama ada yang menyebutkan bahwa unzilal Qur'anu fi Makkah wa quri'a fi Misra. Bayangkan itu. Ada ulama yang mengatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan di Makkah, tapi dibacanya di Mesir. Saking ngerinya itu ahli qiraatnya Mesir. Sampai muncul itu ibarat. Ngeri orang Mesir. Makanya antum jangan lalu main sama orang Mesir kalau qiraat. Maksudnya tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan mereka. Ngeri memang mereka. Ngeri sekali mereka. Baik. ثم قال شيوخهم وقد كان المترجم له الشافعي المذهب تفقه على مشايخ كثيرين بطنطا ومنهم النور الميهي وكذا الشيخ مجاهد الأحمدي وهو من لقبه بالأفندي. قال الإمام علي الضباع رحمه الله في حاشيته على فتح الأقبال: هي كلمة تركية يشار بها للتقديم إلا أنهم يستعملونها بالميم بدل الياء غالبة. لقبه به سيدي مجاهد متقدم. طيب. Kata beliau syuyukh, guru-guru beliau, guru-gurunya Nazim rahimahullah. Qala hafizahullah wa qad kana al-mutarjamu lahu Syafi'i al-madhhab. Beliau An-Nazim yang disebutkan biografinya di sini, beliau dahulunya adalah seorang yang bermadhab Syafi'i. Tafaqqaha ala masyayikh kathirin bi Tonta. Dan beliau belajar dari banyak masyayikh di negerinya di Tonta. Wa minhum, dan di antara mereka, di antara syekhnya An-Nurul Mihi wa kadza Syekhu Mujahid al-Ahmadi. Ini di antara syekhnya. Dan kalau disebutkan khusus nama syekh begini, ini berarti isyarat bahwa kedua syekh ini adalah syekh atau guru yang paling banyak dia ambil ilmu dari. Atau syekh yang beliau menjadi asbatun nas indahu, orang yang paling sabit di sisi. Makanya dikhususkan. Dan khusus untuk Syekh Mujahid Al-Ahmadi, huwa man laqabahu bil Afandi. Ternyata dialah yang memberikan laqab Afandi bagi An-Nazim rahimahullah. Qala al-Imam Ali ad-Dabba', berkata Imam Ali ad-Dabba' rahimahullah fi hasyiyatih, dalam hasyiyahnya ala Fathul Aqfal, terhadap Fathul Aqfal. Fathul Aqfal ini syarah Tuhfatul Aqfal oleh Nazim sendiri. Jadi Nazim Al-Imam Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri, pemilik Tuhfatul Aqfal, beliau yang menuliskan Tuhfatul Aqfal dan beliau sendiri yang mensyarahnya pertama kali. Apa nama syarahnya? Fathu Al-Aqfal, ini tadi Fathu Al-Aqfal. Fathul Aqfal ini ditaklik lagi oleh siapa? Diberikan hasyiyah oleh Al-Imam Ali ad-Dabba. Dalam hasyiyahnya kata Imam Ali ad-Dabba, hiya, maksudnya kalimat Afandi, kalimatun Turkiyah, ini bahasa Turkiyah. Yusharu biha lit-ta'zim, digunakan untuk ta'zim. Illa annahum, hanya saja orang-orang Turkiyah yang dahulunya menggunakan kalimat Afandi, atau orang-orang sekarang yang menggunakan kalimat Afandi ini, yasta'milunaha bil mim. Mereka menggunakannya, orang-orang Turki dahulu ya. Orang-orang Turki dahulu menggunakannya dengan mim, mengganti ya kebanyakannya. Berarti asalnya orang-orang Turki mereka menggunakan kalimat ini dengan
Mi. Bagaimana bacanya berarti? Afandim. Afandim. Paham ini? Untuk litta'zim. Makanya kata Syekh Bilal waktu kami belajar ini, hanya kebanyakan orang-orang di sana itu sampai sekarang orang-orang Arab bahkan masih banyak menggunakan ini. Ketika menghormati kan, Afandim. Kata beliau, Afandim. Itu karena maknanya seperti itu. Dia kata Turkiya asalnya. Laqabahu bihi Sayyidi Mujahidu al-Muqaddim. Yang melaqabinya adalah Mujahid yang telah berlalu, Imam Mujahid al-Ahmadi. Taib. Sedikit lagi. Ta'alifu. Walil mutarjami lahu ta'alifu nafi'ah muqayyimah. كتحفة الأطفال في تجويد القرآن وما بين يديك شهر لها وفتح الأكفال بشرح تحفة الأطفال والفتح الرحماني بشرح كنز المعاني تحرير حرز الأماني في القراءات السبع وغيرها. طيب. Kemudian berikutnya ta'alifuhu, karangan beliau. Qala hafizahullah walil mutarjami lahu ta'alifu nafi'atun qayyimah. Dan bagi si mutarjam lahu yang disebutkan tarjamahnya atau biografinya yaitu Nazim rahimahullah, beliau memiliki banyak ta'alif atau karangan khususnya dalam cabang ilmu tajwid. Di antaranya Tuhfatil Atfal fi Tajwidil Quran, Tuhfatil Atfal fi Tajwidil Quran, dan apa yang ada di antara kita ini sekarang adalah syarhun laha, syarahnya. Wa Fathil Atfal bi syarhi Tuhfatil Atfal, Fathil Atfal, syarahnya Tuhfatul Atfal. Siapa yang syarah ini? Nazim sendiri. Wal Fathir Rahman bi syarhi Kanzil Ma'ani, tahrir hirzil amani fil qiraatis sab' wa ghairiha, dan selainnya. Iqra terakhir. Wafatuh. Wa amma an wafatil mutarjami lah falam yu'thar ala tarikh wafatihi fima wuqifa alayh walakin alladhi dhukira annahu kana hayyan ama sanata. Enggak usah pakai sanata karena sudah ada ama 80 wa 90. La, 98 بعد المئة والألف. وقد ذكر الشيخ أحمد بن إسماعيل في تحقيقه لفتح الأطفال أنه وجد في أحد محطوطات المترجم له أنه انتهى من تأليفها عام 30 atau 3 am. ما استطعت. طيب. فعلى هذا نقول كان حيا عام رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه أعلى الجنان والله أعلم. طيب. Kata beliau wafat beliau An-Nazim rahimahullah. Qala hafidhahullah wa amma an wafatil mutarjam lah falam yu'thar ala tarihi wafatihi fima wuqifa alaih. Kata beliau, adapun untuk tahun wafatnya mutarjam lahu yakni Nazim rahimahullah, maka tidak didapatkan tanggal secara tepatnya ya, sesuai dengan ma wuqifa alaih, apa yang telah diteliti. Walakinna alladhi dzukira annahu kana hayyan ama 98 ba'da al-mi'ati wal alf. Hanya saja disebutkan bahwa beliau dahulunya hidup pada tahun 1198 Hijriah. Waqad dzakara Syekh Ahmad bin Ismail fi tahqiqihi li Fathil Atfal, dan Syekh Ahmad bin Ismail dalam tahqiqnya terhadap Fathil Atfal telah menyebutkan annahu wajad, bahwasanya beliau menemukan fi ahadi makhtutatil mutarjamilah, pada salah satu tulisan Nazim rahimahullah atau makhtutatil mutarjamlah ya, nuskhah atau naskah tulisan beliau rahimahullah, bahwasanya beliau berhenti dari ta'lif menulis itu pada tahun 1213. Jadi yang didapatkan dari beliau itu tahun terakhir beliau menulis. Adapun wafatnya secara pasti tidak ada yang tahu. Yang diketahui hanya apa? Tahun terakhir kali beliau menulis. Tapi itu kan tidak bisa memastikan bahwa di tahun itu juga beliau wafat. Fa'ala hadza naqul, oleh karena maka di atas ini kita mengatakan kana hayyan ama alfin ama
13 ya, atau am 13 ba'da 200 wal alf, tahun 1213 Hijriah, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita hanya bisa mengatakan dahulunya beliau hidup itu pada tahun 1213, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa askanahu a'lal jinan, wallahu a'lam. Setelahnya beliau sebutkan ada nadhamnya secara lengkap, kemudian baru beliau masuk ke dalam mabadi al-ilm al-asharah yang insyaallah taala kita akan ambil di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda wa yatina al-afiyata was-salamah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahirabbil alamin.